Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan atas segala anugerah nikmat yang telah limpahkan kepada kita, baik berupa nikmat iman dan Islam maupun berupa nikmat kesehatan. Selanjutnya salawat beriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkannya, mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, jamaah Masjid An-Nur Cijambe Indah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Setelah sebelumnya saya membicarakan tentang musibah, maka izinkanlah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang istighfar. Istighfar tentunya sering kita dengar bahwa kata istighfar itu dari kata gofaro, karena kemasukan huruf alif, sin dan ta, maka itu untuk ditolak, untuk meminta. Jadi istighfaro itu memintakan ampunan. Nah, ucapan istighfar ini kita baca, kita ucapkan yang tepat sebenarnya bukan hanya sekedar kita ketika habis melaksanakan kesalahan atau melaksanakan dosa, tetapi bagus juga istighfar kita baca di samping setelah kita berbuat salah atau berbuat dosa adalah setelah kita menyelesaikan ibadah. Contoh, ketika kita habis membaca Al-Quran, maka kita baca istighfar. Ketika kita sudah selesai melaksanakan puasa, datang maghrib, maka kita juga bagus membaca istighfar. Dan yang keduanya, istighfar juga di samping habis selesai ibadah, tentunya juga bagus di setiap kita akan melaksanakan suatu amalan, akan suatu melaksanakan perbuatan baik. Kenapa? Sebab kalau kita melaksanakan atau sering mengucapkan istighfar, maka akan banyak sekali manfaatnya yang akan kita peroleh. Di antaranya manfaat-manfaat istighfar yang akan kita peroleh adalah, pertama, tentunya kita ngambil dulu dari hadis Nabi, di mana Nabi pernah bersabda, man lazima istighfaro, barang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan memberikan kepada orang tadi min kulli hamin farjan, di setiap yang namanya kesedihannya, di setiap yang namanya kegalauannya, akan ada yang namanya kelonggaran. Jadi kalau kita suka membaca istighfar, maka setiap kesedihan kita akan ada kelonggaran. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau kita suka membaca istighfar, tidak menutup kemungkinan maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan. Salah satu contoh cerita ini bagus kalau kata saya dijadikan tanbih, dijadikan peringatan bagi kita, dijadikan ibroh, dijadikan pelajaran bagi kita. Kita kenal yang namanya salah satu tokoh imam madhab yang bernama Imam Madhab Ahmad bin Hambal. Beliau ini adalah orang yang suka melancong, yang suka berpergian, dan ternyata pada suatu hari atau pada suatu malam tepatnya, dia itu memasuki suatu wilayah. Ternyata ketika malam hari dia itu, karena itu bukan daerahnya, bukan tempat tinggalnya, dia akan bermalam di masjid. Ternyata oleh pihak masjid tidak diberi izin untuk bermalam di masjid tersebut. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal keluar, padahal orang-orang di situ kebanyakannya bermadhab Hambali, dan Imam Ahmad bin Hambal tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketika dia terlunta-lunta malam hari itu di daerah itu, tiba-tiba ada seorang pedagang, tepatnya itu pedagang roti, yang bertanya, "Bapak kayaknya seperti bukan orang sini." "Betul, saya bukan orang sini." Itu. Kemudian